Selamat pagi, salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua. Bertemu kembali di channel YouTube saya, Dipa Abadi Channel. Dan hari ini saya ingin sharing tentang pengalaman saya waktu SMA, yaitu terkait dengan mendaki gunung. Karena itu adalah salah satu hobi saya pada saat itu. Nah, jadi apa yang menarik Bapak Ibu dan teman-teman terkait dengan mendaki gunung? Jadi ada satu hal penting ya, bagaimana kita bisa mendaki gunung dengan efektif dan efisien, yaitu pentingnya kita mendaki bersama orang yang sudah pernah mendaki ke gunung tersebut sebelumnya. Ya, saya di Bali banyak gunung yang pernah saya daki, Puncak Mangu, Gunung Abang, kemudian Gunung Batur, juga Gunung Agung, dan beberapa gunung-gunung yang lain. Nah, jadi yang menarik adalah saya tidak pernah mendaki gunung sendiri, yaitu selalu bersama teman-teman yang selalu ada orang yang sudah pernah mendaki gunung tersebut sebelumnya. Nah, itu yang membuat mendaki itu menjadi efektif dan efisien. Oke, karena tanpa ada orang yang sudah berpengalaman, tanpa ada orang yang sudah pernah mendaki gunung tersebut sebelumnya, maka tentu akan membuat kebingungan, bahkan mungkin tersesat, bahkan mungkin tidak akan pernah sampai di puncak. Nah, ini yang saya rasakan, pengalaman saya, dan ini saya rasa sama, ya, saya rasakan sama dengan ketika saya terjun dalam dunia usaha. Saya rasakan hal yang sama. Oke, jadi ketika orang bertanya apa rahasia sukses Anda, salah satu jawaban saya adalah adanya mentor atau pembimbing. Ya, saya merasakan, saya bukan orang yang berpengalaman dalam dunia usaha karena saya berlatar belakang seorang pegawai negeri, ya, seorang birokrat. Ya, jadi ketika kemudian saya terjun dalam dunia usaha, ada orang yang membimbing saya. Ada orang yang membimbing saya. Dan saat ini mentor saya adalah Mr. Rosli Ismail dari Singapura, dan saya bersyukur sekali saya memiliki mentor. Dan saya yakin pada banyak orang-orang sukses besar, mereka memiliki mentor-mentor yang mungkin mereka sadari ataupun tidak. Nah, dari pengalaman saya, Bapak, Ibu, dan teman-teman, mentor ini memegang peranan sangat penting dalam perjalanan kita menuju sukses. Dari pengalaman saya, ada beberapa manfaat dari mentor ini. Yang pertama yang saya rasakan adalah dengan saya memiliki mentor, itu kemudian bisa mengurangi atau meminimalisir kesalahan yang tidak perlu yang saya harus lakukan. Ya, jadi kenapa demikian? Karena yang tentu beliau, mentor saya, sudah melakukan perjalanan lebih dulu, lebih awal, duluan daripada saya. Jadi beliau sudah melakukan kesalahan-kesalahan yang beliau lakukan, yang beliau tidak izinkan saya untuk lakukan. Ya, jadi itu enaknya. Sehingga saya tidak perlu melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Kemudian yang kedua, kenapa mentor ini menjadi penting? Karena mentor ini bagi saya menjadi motivator saya, menjadi inspirator saya. Jadi mentorlah, beliaulah yang kemudian selalu memberikan saya motivasi ketika saya ada down, ketika saya ada suatu hal-hal yang saya tidak bisa selesaikan. Beliau yang kemudian memotivasi saya. Ya, memberikan semangat kepada saya, mendorong saya, menarik saya. Dan juga beliau sekali adalah seorang inspirator. Mentor adalah bagi saya seorang inspirasi, ya, memberikan saya inspirasi, ya, dari gaya hidup beliau, ya, dari apa yang beliau lakukan dan segala macam, memberikan inspirasi bagi saya, ya, seperti menjadi role model saya. Kemudian berikutnya, manfaat mentor bagi saya adalah membuat saya jauh lebih percaya diri, lebih yakin untuk bisa meraih sukses. Kenapa demikian? Karena beliau sudah ada pada posisi itu, mentor sudah ada pada posisi itu. Jadi dalam pikiran saya tinggal follow, saya tinggal ikuti saja apa yang beliau arahkan. Dan saya yakin dan percaya bahwa saya pasti sampai di situ. Ya, karena beliau sudah di sana kan. Beliau membimbing saya, beliau membimbing kita untuk sampai ke sana. Dan beliau sudah di sana kok. Kan tinggal ikuti aja apa yang beliau arahkan. Pasti sampai. Itu yang saya senang ketika memiliki mentor.
Kemudian juga dengan memiliki mentor, ya, kita mendapatkan sudut pandang atau pola pikir orang sukses. Ya, jadi kita akan mendapatkan sudut pandang atau pola pikir orang sukses ketika ya dalam perjalanan menuju sukses tentu banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dan lewati. Jadi ketika kita kebingungan dalam menghadapi berbagai macam masalah dan tantangan, maka mentor datang untuk memberikan sudut pandang mereka, ya, memberikan pola pikir mereka, ya, pola pikir beliau seperti ini. Maka tentu kemudian perjalanan menuju sukses terasa jauh lebih ringan, ya. Tantangan yang orang lihat begitu besar, bagi kita yang memiliki mentor itu tidak akan besar lagi, karena mentor kita sudah pernah mengalami tantangan itu, sudah pernah melewati tantangan itu. Jadi saya membayangkan, jika saya tidak memiliki mentor, betapa berat perjalanan ini. Dan saya lihat pada teman-teman yang tidak memiliki mentor, tidak memiliki pembimbing, pada akhirnya mereka akan menyerah. Ya, pada akhirnya mereka akan menyerah. Kenapa? Karena bingung. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang memotivasi, tidak ada yang memberikan inspirasi. Ya, kemudian terus melakukan kesalahan-kesalahan yang seharusnya jika ada mentor di sana, tidak perlu melakukan kesalahan-kesalahan yang seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya berpikir bahwa mentor ini sangat penting dan saya bersyukur sekali Tuhan memberikan saya mentor yang kemudian membimbing saya dan selalu bersama saya dalam perjalanan saya menuju sukses. Apalagi terkait dengan visi besar yang sedang saya tuju saat ini, yaitu terwujudnya masyarakat yang kuat secara mental, fisik, emosional, spiritual yang berdampak kepada finansial. Ya, mentor sangat penting. Ya, karena beliau sudah ada pada posisi itu, beliau sudah ada pada tujuan yang saya ingin tuju, sehingga saya tinggal mengikuti apa arahan yang beliau sampaikan. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, jika ingin menuju suatu hal yang besar di masa depan, ya kalau boleh saya saran, cari dan temukan seorang mentor yang sudah ada di sana, dan kemudian perjalanan kita akan menjadi jauh lebih ringan, meskipun tetap akan ada tantangan. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya rasa itu sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.